Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Kita tetap bersemangat untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa acara Manarima hari ini, supaya sebelum kita akan membahasnya, biar Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan pimpinan-Mu ketika kami akan belajar firman Tuhan melalui acara Manarima hari ini, sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas topik kali ini adalah peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang keempat. Sekali lagi, peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang keempat. Nah, khusus untuk bagian yang keempat ini, saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu peran Roh Kudus dalam menindaklanjuti pelayanan Yesus Kristus, dan hal yang kedua adalah peran Roh Kudus dalam membimbing. Nah, kedua hal ini akan kita bahas satu persatu. Kita akan mulai hal yang pertama, yaitu peran Roh Kudus dalam menindaklanjuti pelayanan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kehadiran Roh Kudus bertujuan menindaklanjuti karya penebusan terhadap orang berdosa yang telah dikerjakan Roh Kudus dengan cara menginsyafkan semua orang dari dosa. Dan Roh Kudus menjelaskan kebenaran akan adanya penghakiman di akhir zaman. Dapat dibaca dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-8. Harun Hadiwiono dalam bukunya yang berjudul Iman Kristen menyatakan hubungan yang erat antara Roh Kudus dengan Yesus Kristus sebagai berikut. Jadi ada hubungan yang erat sekali di antara karya Kristus sebagai anak Allah dan karya Roh Kudus. Hubungan itu demikian eratnya hingga Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Kristus mendatangi orang-orang yang menjadi miliknya di dalam roh, dan di dalam roh itulah ia bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau kita lihat juga, bahkan sebelum naik ke surga pun, Yesus Kristus menyampaikan wasiat tentang Roh Kudus yang akan memberikan kuasa dalam pekabaran Injil. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi jelas sekali ada peran Roh Kudus dalam menindaklanjuti pelayanan Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua yang akan kita bahas adalah peran Roh Kudus dalam membimbing. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dinyatakan dalam pekerjaan Roh Kudus yang memberikan bimbingan kepada orang percaya. Roh Kudus memberikan hikmat kepada seseorang agar dapat memahami sesuatu yang tidak mungkin dipahami melalui akal pikiran biasa. Ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Senada dengan itu, Millard J. Erickson dalam bukunya Teologi Kristen menjelaskan, karunia-karunia Roh Kudus diberikan dalam kata-kata yang diajarkan, didaktoi oleh Roh Kudus dan bukan oleh hikmat manusia. Dari semua pertimbangan ini, tampaklah bahwa Rasul Paulus tidak mengatakan orang-orang yang tidak rohani itu mengerti, tetapi tidak menerima. Sebaliknya, orang-orang yang tidak rohani itu tidak menerima, setidak-tidaknya sebagian, karena mereka tidak mengerti. Itulah yang dikatakan dalam Millard J. Erickson.
bagaimana Roh Kudus memberikan bimbingan, bahkan memberikan pengajaran. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 ditegaskan betapa pentingnya urapan atau pencerahan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Allah. Sampai-sampai penulis surat Yohanes menggunakan kalimat, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, jadi cukup diajar oleh Roh Kudus. Millard J. Erickson dalam buku yang sama juga menjelaskan bahwa seseorang dapat memiliki kearifan dengan cara mengharapkan dan meminta pertolongan Roh Kudus, sebab Roh Kudus mampu memimpin dan mengajar untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh kebenaran. Ia juga mampu membimbing seseorang bagaimana seharusnya menyampaikan argumentasi mengenai kebenaran. Dibaca dalam Lukas 12 ayat 12, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, Markus 13 ayat yang ke-11. Demikianlah dua hal yang sudah kita bahas dalam peran Roh Kudus dalam perjanjian baru bagian yang keempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas topik ini supaya kami boleh mengerti bagaimana peran Roh Kudus di dalam perjanjian baru ini di dalam berbagai segi Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.